Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Eh, ya. Judulnya yaitu kalau boleh sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Be still and know that I am God. Oke. Saudara, saya percaya kita semua sudah pernah mendengar ayat ini, betul? Ya, mendengar ayat ini. Kata-katanya di kan life brings season we don't always understand. Kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada satu season yang kita tidak mengerti, tapi kita percaya bahwa ada purpose, ada tujuannya ya di situ. Oke? Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, bulan ini temanya yaitu bulan apa? Ya, pemurnian. Bulan lalu temanya apa? Lembah ujian ya. Saudara, ada ya translate-nya. Oke. Bisa jalan ya semuanya. Yang bulan lalu yaitu ujian. Yang saya mau katakan yaitu di sini. Saudara, ujian dan pemurnian itu adalah berbeda. Benar gak? Ujian dan pemurnian berbeda. Apa yang membuat berbeda? Ya, itu yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, yang dikatakan kalau ujian itu yaitu akan menunjukkan reveal what's inside. Apa yang menunjukkan aslinya dikatakan unveiled, disingkapkan ya. Apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi iman. Ya, contohnya yang di sini saya mau ngambil contoh di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 ya. Dikatakan now entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata atau dikatakan kayu, rumput kering atau jerami. Gini. Perbedaan yang utama kalau ujian itu untuk menunjukkan. Sekarang ujian bagaimana caranya menunjukkan bahwa ini emas, perak, batu permata satu grup ataukah kayu, rumput kering atau jerami. Caranya gimana? Taunya bahwa ini dari batu permata, emas, perak atau ini rumput kering, jerami? Dibakar. Dibakar enggak? Dibakar, saudara. Dibakar sehingga mana kalau yang rumput kering, kayu, jerami, terbakar. Betul? Tapi kalau yang emas, batu permata, emas, perak, batu permata tidak terbakar. Diujinya sama-sama pakai api. Diujinya sama-sama pakai api. Saudara, jadi kalau ujian itu ingin tahu menunjukkan bahwa dasarnya kita reveal atau unveil tadi itu apa? Diujinya sama-sama dengan api, dengan waktu pemurnian juga diujinya pakai api. Tetapi fungsi utamanya sangat berbeda. Yang terutama di sini yaitu contohnya yaitu Abraham. Abraham itu dites ya, yang dites yaitu untuk bagaimana imannya dia, demonstrate faith ya. Itu kenapa dites? Jadi gini, kan Abraham menunggu untuk keturunannya dan saat keturunannya juga akhirnya cuma satu. Tuhan ingin tahu tuh sebenarnya imannya dia masih ke Tuhan atau tidak. Karena itu dia dites imannya. Ya. Sekarang itu yang terjadi, yaitu untuk bagaimana kalau di testing yaitu Abraham. Ya. Jadi gini, apa purpose daripada testing ini? Ada 3 hal. Purpose dari di tes ini ada 3 hal. Yang pertama, yaitu untuk menunjukkan kualitas daripada iman. Abraham dites, benar? Abraham dites dan menunjukkan imannya dia. Tuhan benar-benar menunggu sampai waktunya terakhir, udah pisaunya diangkat dan Tuhan bilang stop. Ya, itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Bukan sesuatu yang gampang, ya. Tapi disitulah menunjukkan imannya. Oke, saya tidak akan banyak bahas mengenai tes ini karena itu yang bulan lalu, ya.
Tetapi di sini ada kaitannya dulu. Saya mau kasih tahu untuk menjadi dasarnya itu apa aja. Purpose-nya yaitu untuk menaikkan iman kita, ketaatan, ya. Menghasilkan ketekunan, perseverance, kegigihan. Ya. Saudara, saya percaya kalau saudara sudah melewati proses itu, menunjukkan bahwa imannya akan lebih bangkit. Kenapa? Karena akan mengalami hal yang sama lagi. Saudara akan lebih kuat, lebih dewasa, maturity. Dan lebih dikatakan apa? Lebih faithful, lebih maturity, lebih faithful. Oke? Ya, ini tes ya. Saya cuma review sedikit. Sekarang apa yang dimaksud dengan refining? Pemurnian, ya. Sama juga pemurnian yaitu lebih ke arah untuk apa? Yaitu ini, untuk memurnikan atau membentuk. Benar enggak? Bedanya adalah kalau dimurnikan, saudara yang dimurnikan tuh apa? Emas kan? Sudah tahu dulu dong bahwa dia emas. Beda ya. Kalau dites, mau tanya, mau dilihat, dites bahwa ini emas, ini kayu atau bukan. Itu tes. Tapi pemurnian sudah tahu jawabannya, yaitu ini sudah terbukti emas. Sudah terbukti, karena itu yaitu di sini tujuannya yaitu untuk apa? Remove sesuatu yang tidak murni. Membersihkan aja tujuannya. Membersihkan. Dan juga yang kedua yaitu untuk membentuk. Untuk membentuk. Oke. Jadi kalau kita semua yang sedang mengalami pemurnian, Tuhan sudah melihat kita sebenarnya sudah emas. Tapi kita masih perlu ada hal yang dimurnikan. Saya tidak bahas lagi karena sudah banyak sebulan ini, tapi kurang lebih yang dimurnikan apa? Yang diluruskan, dibenarkan apanya? Motivasi kita, kasihnya kita. Itu yang kalau ada yang tidak benar dibenarkan, diluruskan, dimurnikan. Ya, itu maksudnya. Sekarang yang paling gampang yaitu contohnya yaitu Ayub. Ya. Ayub ini yaitu menunjukkan imannya dia. Tapi saya mau kasih tahu awal mula kenapa membedakan Ayub dengan Abraham. Tadi Abraham apa? Dites. Benar? Ayub dimurnikan. Bedanya kenapa? Bedanya di sini. Ya. Di dalam Ayub 1 ayat 6 sampai ke 8, ya. Saya fokus di bahasa Indonesianya aja ya. Saudara perhatikan. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah itu siapa? Ini yaitu malaikat. Ya. Bukan Allah punya anak, bukan. Ini malaikat terjemahannya ya. Menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Ada siapa? Ada malaikat, ada iblis. Di mana? Dalam persidangan Allah. Di dalam persidangan Allah. Terus juga maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Iblis, dari mana engkau? Gitu kan. Dari mana engkau? Si iblis bilang gini, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya. Oke. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tanyanya begini, iblis, engkau perhatikan enggak hambaku Ayub? Benar? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Siapa yang ngomong? Tuhan loh. Ini orang luar biasa. Yang ngomong Tuhan. Tuhan sampai bilang saudara, kalau Tuhan ke saudara ngomong begini, ini luar biasa nih jemaat BCC yaitu saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu kan bangga banget. Istilahnya gini, ini showcase-nya Tuhan. Lihat dong, si Ayub itu gitu.
kebanggaan Tuhan. Benar kan? Saudara perhatikan enggak yang menyebabkan iblis istilahnya yang kerjain Ayub. Itu kan gara-gara siapa? Sebenarnya Tuhan kan. Jadi Tuhan loh. Ini inisiatif Tuhan. Dari apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Tuhan yang ngomong saudara. Tuhan. Jadi bedanya kalau Abraham bukan Tuhan yang ngomong. Tuhan ingin tahu. Tapi khusus Ayub. Tuhan bilang ini sudah emas. Ya, karena itu saya percaya Tuhan bilang dia tidak akan berubah imannya. Tidak akan berubah imannya. Jadi karena itu bedanya. Saya percaya kalau kita memasuki ini berarti sebenarnya kita sama seperti kepada Ayub. Kita sudah terbukti dulu. Dan dari situ baru Tuhan memurnikan kita. Satu hal encourage buat kita semua. Bahwa Tuhan melihat kita satu lebih, kalau kita sudah melewati, berarti kita sudah emas lah. Amin. Amin. Sekarang nextnya, yaitu bagaimana proses daripada refining ini. Ya, yang pertama yaitu tujuannya untuk memurnikan, meremove sesuatu yang tidak murni. Ya, membentuk karakter. Ya, saya cepat di sini. Yang kedua, bedanya ini. Kalau tadi tujuannya produce apa? Untuk kalau tes, yaitu membuat dia gigih, membuat imannya bangkit. Tapi kalau ini enggak, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Ayub itu setelah lewati untuk kemuliaan nama Tuhan, benar enggak? Bukan Ayub lagi. Itu nama Tuhan yang ditinggikan. Karena itu dikatakan di sini yaitu untuk glory, honor, God's image. Di sini bedanya. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Kita belum masuk nih. Baru pembukaan. Garis bawahi gini. Apa sekarang kalau gitu persamaannya, similarity-nya daripada testing and refining. Persamaannya nomor satu, yaitu testing refining ini kadang-kadang tidak menyenangkan. Setuju? Ya. Dua-duanya adalah tidak menyenangkan. Ya. Dan yang kedua kadang-kadang sampai bisa menyakitkan, painful. Atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Benar gak? Ya. Dua-duanya loh, sama-sama. Ya. Sekali lagi, dua-duanya pakai api. Dua-duanya ngalami api itu. Cuma beda, purpose-nya beda. Ya. Jadi dua-duanya ngalami. Yang ketiga, ya. Saya percaya tidak ada satu orang pun di sini, nggak tahu tempat lain, yang saya hobinya diuji. Ada nggak? Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara kalau ada. Kalau ada, saya seneng loh, hobi saya ujian. Ada gitu? Hah? Oh ada? Wah ada, jangan angkat tangan deh. Ya. Saudara, ada ya kak hobinya diuji? Saya hobinya apa? Masuk pemurnian di dapur api, saya senang gitu. Ada ya? Aduh gitu. Kerasa kebakar, panas-panas kebakar gitu. Ya. Menurut saya belum pernah ketemu sih ada orang yang hobinya diuji dan dibakar gitu. Enggak ada sih. Jadi ini persamaannya. Persamaan. Karena persamaan inilah saudara ada satu hal yang dialami ini. Yang dialami oleh manusia. Itu jadi gini ya. Dua-duanya mengalami api dalam kehidupan kita. Dua-duanya mengalami hal yang sama. Kalau
dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan seperti dibakar, dalam keadaan seperti diuji atau dimurnikan dalam api. Body kita secara naluri adalah mengeluarkan namanya ada enzim kortisol ini. Ini yang saya mau tekankan di sini, bahwa kita harus mengerti kalau kita dalam posisi ini, saudara diuji, saudara dimurnikan karena keadaannya kadang tidak enak, saudara harus tahu bahwa badan kita secara naluri mengeluarkan enzim itu yang namanya kortisol. Kortisol itu, ini yang saya mau tekan kepada kita, bahwa itu adalah yang saudara tidak bisa kontrol. Apa namanya kategori kortisol ini? Yaitu disebut fogging, brain fogging. Jadi brain itu seperti di fog gitu. Sekarang kalau saudara berjalan atau kita naik mobil, saudara ada fog, apa bahasa Indonesianya? Kabut. Saudara, apa yang terjadi? Saudara nggak bisa lihat jauh, benar? Karena saudara berkabut. Saudara dikatakan gini, tahu dari mana bahwa kortisol itu ada dalam tubuh kita? Yaitu saudara sepertinya banyak hal, kurang lebih ya. Ada 4 hal yang terjadi, kurang lebih. Saudara mungkin kadang-kadang saudara ngalami yaitu mungkin seperti saudara nggak tahu ya ngambil keputusan kayaknya kok nggak yakin gitu. Saudara nggak tahu arah. Saudara jalanin aja kehidupannya. Kadang-kadang saudara mungkin saudara tidur tapi melek terus, otak jalan terus gitu, muter terus gitu. Atau kadang-kadang bawaannya aduh capek, padahal saudara nggak tahu gimana, keadaannya drain banget. Dan yang kadang-kadang yang mungkin juga saudara tiba-tiba jadi sensitif untuk nggak tahu gimana, reaksinya tuh berbeda. Saudara saya mau kasih tahu bahwa kalau ini terjadi itu bukan karena saudara tiba-tiba karena memangnya saudara ingin kan, bukan. Artinya saudara kortisol itu ada di dalam badan kita. Bahwa kita tidak menginginkan itu terjadi, tapi yang kita lakukan adalah kadang-kadang, kok saya lakukan ini ya, kok saya begini ya, kok saya kayaknya lemes banget ya, kok saya putuskan begini ya, kok saya ngambil keputusan gitu, kenapa saya ngomong ini, oh banyak hal. Nah, itu salah satu cirinya, karena dikatakan gini, kortisol itu tidak nyata dalam kehidupan kita bahwa saudara seperti ada kortisol, oh saudara sakit kepala, oh saudara ada diabetes, saudara ngalamin ini, kondisi seperti ini. Oh misalkan saudara ada kolesterol, ngalamin seperti ini. Tidak, ini tidak ada gejala seperti itu. Taunya dari mana? Yaitu taunya dari ini semua. Dari ini semua tanda-tandanya. Kalau ini terjadi, sebenarnya bahwa kortisol itu sedikit demi sedikit mempengaruhi kehidupan kita. Saudara kalau ngalami ini, berarti sebenarnya bukan karena apa ya? Bukan karena keadaan, bukan karena perubahan, bukan hanya karena lingkungan, bukan hanya karena ada yang lain, bukan. Tapi karena memang ada sesuatu di dalam badan kita. Oke? Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kalau ini terjadi, gejala ini terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ini. Ini yang ayatnya, be still and know that I am God. Oke? Saya mau sekarang satu persatu apa yang dimaksud dengan pertama still, be still. Be still itu bahasa aslinya Rafa, memang artinya yaitu be still. Artinya be still, tidak bergerak. Betul? Kalau saudara bergerak, namanya enggak be still. Moving. Ya. Tapi saudara
saya mau ada sesuatu yang berbeda bahwa tidak hanya pengertian Rafa itu tidak bergerak. Tapi yang pertama adalah let go or let drop. Jadi begini, be still kalau saudara berdoa, ya berdoa. Ada satu yang saya mau fokuskan di sini yaitu bahwa ada yang namanya thalamus itu diaktif. Sebentar, saya mau kasih tahu begini. Intinya gini ya. Waktu saudara berdoa, saudara make time berdoa itu. Thalamus itu bagian daripada otak kita ternyata deaktif, tidak aktif. Ya. Saya mau kaitkan antara sains yang ada dengan Alkitab. Bahwa yang Alkitab lakukan itu, katakan itu sangat terbukti di dalam fisikalnya. Ya. Sedikit banyak, ini yang namanya thalamus itu yaitu bagian yang sini. Yaitu otak bagian tengah. Intinya gini ya, di center belakang sini. Oke? Tapi saya fokusnya cuma mau gini, apa fungsinya dulu dari ini dah? Itu aja yang penting. Fungsinya daripada thalamus ini yaitu pertama sensor. Yaitu apa yang kita dengar, kita lihat, itu masuknya ke situ tuh. Ya. Di center daripada otak kita. Yang kedua yaitu untuk kontrol, motor kontrol yaitu planning, ada inisiatif untuk planning ini, planning ini. Yang ketiga yaitu attention dan fokus. Saudara balik ke sini. Jadi kalau waktu kita berdoa, kata Tuhan be still. Saudara kalau kita mau lakukan itu, yaitu yang tadi unsur-unsur yang tadi itu yaitu enggak aktif. Itu tidak aktif. Apa aja yang enggak aktif saudara? Ya itu tadi apa yang saudara dengar, saudara lihat, saudara mungkin ada yang tidak suka, tidak senang, saudara punya inisiatif yang tidak baik kah, saudara fokusnya saudara ke sana ke sini, enggak pay attention dan lain-lain. Semua saudara dilatih waktu saudara ada berdoa, itu semua enggak aktif. Saya lagi mikirin gimana caranya bisa menggambarkan ini. Susah saudara. Saya cuma mau kasih contoh. Ya. Contohnya begini. Ya. Saudara dari gambar ini. Saya cuma kasih 3 kesempatan. 1 atau 2 aja ya. 1, 2. 2 grup cuma boleh 2 kali. Cuman saya mau tanya, apa yang menurut, ada kupu-kupu sih. Dia lagi dengerin saya. Apa yang menurut saudara salah di dalam gambar ini? Ya, cuma boleh 2. Ya, 2 aja ya. Satu grup sini mungkin bisa siapa? Apa yang salah daripada gambar ini? Belum? Kalau itu sini dulu ada? Iya ada. Glare. Ya pindah dong, masa saya pindahin lampunya? Kelamaan lah. Iya ada, oke. Ya udah 1 udah jawab. 1 lagi. Ada lagi? Oke, 2 udah cukup. Nanti kamu. Oke ya. Udah cukup ya, udah ya. Saya yang nggak ada di ruangan ini bisa tolong panggil salah satu asisten dari Sunday School nggak? Tadi saya tanya si Edlin, asisten itu ada Sarah atau si Soso. Salah satu aja, jangan gurunya, kasihan. Ya, saya mau panggil mereka. Siapa nih? Oh Sarah, sini Sarah. Enggak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut. Oke, berdiri sini. Kalau menurut kamu, apa yang kamu dapat gambaran daripada
foto ini? Kakek lagi main sama cucunya. Saya mau tanya, ada masalah nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada masalah. Ya udah, thank you. Udah, cuma itu aja. Thank you Sarah. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa Sarah bisa bilang nggak ada? Oke, saya balik. Kenapa tadi dia bilang ada yang salah? Kenapa ini bilang gambar ada yang salah? Enggak. Ya kenapa? Kenapa ada yang salah? Karena saya yang nanya. Saya yang meng-brought up. Benar nggak? Ada salah nggak? Sebenarnya nggak ada salah. Sebenarnya kalau orang baru fresh, orang kakek sama cucu lagi main bahagia, apa salahnya? Cuma gara-gara saya ngomong, lihat nih, ini apa yang ada salah. Coba perhatikan, itu bukti mata daripada mata dan kuping, itu noise daripada the world. Itu kalau satu-satunya cuma bisa diredup kalau kita dalam be still. Amin. Itu kenapa dia bilang waktu be still kita make time, itu dia bilang let go segala sesuatu noise, segala, saudara istilahnya bagus banget dah. Di otak itu namanya ada monkey chatter. Monkey chatter, tahu monkey chatter? Tahu monkey? Jangan lihat kiri kanan. Ya, monkey chatter itu berisik gitu. Berisik kenapa? Saudara kan tahu kan di otak kita tuh, waduh, udah kayak kebut-kebutan antara, karena itu orang sering dengar kan, apa yang diomongin nggak sesuai dengan pikiran-pikiran udah jalan duluan, yang diomongin baru di belakangan. Karena itu kadang-kadang nggak nyambung, karena itu kadang-kadang suka ribut. Kenapa? Otaknya jalan duluan, mulutnya belakangan. Nah, monkey chatter itu di dalam otak itu bahaya banget, ya kan? Ini kita harus bisa, karena itu dikatakan di sini dibilang kita itu di dalam otak yang bagian tengah itu harus dikontrol. Amin. Karena itu be still itu harus lakukan. Satu-satunya cara menurunkan kortisol. Kita cuma perlu, saudara nggak boleh pakai, tidak anjurkan pakai obat. Tapi Tuhan kasih satu cara. Waktu kita masuk Tuhan sungguh-sungguh, itu diaktifkan kortisol turun. Karena itu orang yang banyak berdoa pagi-pagi dikatakan hari itu dia merasa bisa lebih konsentrasi, merasa bisa lebih kontrol diri. Itu bukan sugesti. That's real. That's real. Amin. Enggak ada yang salah ya dari gambar ini. Saya kalau yang kedua, sink down atau settle. Allowing emotion and settle to calming amygdala. Yang kedua, amygdala itu ditenangkan, membuat calm. Ya, amygdala. Sekarang apa lagi amygdala? Ini saudara di dalam badan yang saudara saudara akan pengaruhi. Dia bagian di tengah, otak tengah, tapi ada di kiri dan di kanannya. Dia bilang gini, mengontrol apa? Fear atau threat. Itu yang mengontrol itu di amygdala. Contohnya kalau ada sudden loud noise, langsung apa? Aduh, kenapa gitu? Nah itu ya, itu amygdala. Yang kedua mengontrol yaitu emotional memory formation. Jadi ada sesuatu yang di memori, ada yang saudara ingat, termasuk saudara ingat keindahan, kebaikan, ingat kejelekan, ingat sakit hati, itu semua di sini. Adanya di amigdala ini. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Yang kedua, amigdalanya ini kalau saudara berdoa, itu dibuat tenang. Dibuat tenang. Oke? Ya. Itu dua hal yang utama. Sekarang kita masuk yang satunya, yaitu no. No yaitu katanya, tadi be still, no itu yaitu yada dari Hebrew.
Nah saudara, yada, know itu kebanyakan kita bilang, know you are God, know ketahui itu knowledge. Know itu yaitu knowledge, betul. Tapi intinya tidak cuma knowledge. Yada itu tidak cuma knowledge. Yaitu apa? Di sini. Ya. Di dalam Genesis 4 ayat yang pertama, waktu Adam dan Hawa diciptakan. Dikatakan Adam know Hawa. Yada. Adam bukan hanya tahu Hawa. Dia ada intimate experience knowing. Punya pengetahuan, ada pengalaman. Ada relationship yang kuat. Jadi sebenarnya know itu adalah tidak hanya kita knowledge, punya pengetahuan. Tetapi juga ada satu pengalaman. Saudara, waktu saudara berdoa, make time, saatnya saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara mau bangun hubungan dengan Tuhan yang terutama, yaitu waktu berdoa. Amin. Berdoa itu bukan lebih ke arah talk to God, tapi talk with God. Beda ya. Kita berdoa kebanyakan talk to God. Benar gak? Berdoa ke Tuhan ya satu arah. Tapi sebenarnya berdoa talk with God. Saudara, ini satu lifestyle. Saya mau tutup di bulan ini itu dengan hal ini. Supaya kita mengerti bahwa kalau kita di dalam keadaan pemurnian, Tuhan tuh mengasihi kita. Kita levelnya sudah lebih. Bukan tahu lagi mana bahan dasarnya. Bukan, kita semua emas. Cuman Tuhan mau membersihkan aja. Yang kedua, yaitu ini. Deep relationship. Ini union. Saudara, satu-satunya cara yang efektif saudara bisa build relationship itu cuman waktu saudara berdoa, be still, know that he is God. Amin. Saudara, waktu saudara berdoa itu membangun, ada satu kesatuan union sama seperti Adam dan Hawa. Yang selanjutnya ada engage. Iya Jerry. Ya, engage. Ada ikatan, dibuild. Ya, itu dia. Inilah kesimpulan yang dimaksud dengan know itu bukan hanya knowledge, pengetahuan. Tapi lebih daripada itu. Yaitu deep, intimate relationship with God. Amin. Itu yang utama. Yang terakhir, saya boleh minta semuanya, Jos, yang lain juga ya. Di C aja dulu. Saya akan tutup dengan ini. Ini yang saya dapatkan buat kita di dalam Maleakhi 3, ayat yang ketiga. Ya. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Satu kata yang buat saya sangat unik, yang saya jujur saya baru tahu kata ini. He will sit as a refiner. Saudara, saya baru sadar ini saat ini, jujur aja. Bahwa Tuhan tuh waktu memurnikan, dia tuh duduk. Dari dulu saya tanya, kenapa harus duduk? Kenapa harus duduk? Saudara, ini gambar. Ya. Saya pernah dulu waktu kecil, ya.
Ya, saudara Koden tuh punya toko emas waktu di Garut. Ya. Saya sering main ke sana. Di belakang alat ini, ya, alat itu seperti ini. Ya. Cuman ini apinya bedanya zaman dulu pakai kaki, ya, pakai kaki. Saya pernah cobain, bantuin, memurnikan emas. Saya kan tanya, ini ngapain dibakar gitu kan? Oh, untuk dimurnikan, supaya emasnya murni. 3 hal, ingat ini ya, ada 3 hal yang terjadi waktu pemurnian. Nomor 1, apa yang kamu lakukan? Itu emas itu harus dipegang, di hold. Tukang pemurnian ini akan duduk, dia akan pegang emasnya. Waktu kita dimurnikan, Tuhan pegang kita. Tuhan waktu tes, Tuhan gak pegang. Waktu dimurnikan, Tuhan pegang. Dia pegang, make sure bahwa emasnya itu dimurnikan. Yang kedua, dia melihat, dipegang, dibakar. Tuhan pemurni ini melihat. Tuhan tuh melihat kita. Saudara, contohnya gini, sama seperti guru. Kayak Ebi belajar piano ya waktu itu. Gurunya kalau lagi ada ujian atau apa, setiap kayak piano atau pianis atau manapun, waktu studentnya melakukan lagi ujian, gurunya akan datang kan. Dia duduk di belakang, di depan, ngapain duduk? Ngapain duduk? Mau lihat apakah ujiannya, dia bisa enggak ujian? Lulus enggak? Materinya dapat enggak? Benar gak? Benar kan? Waktu kita dimurnikan, Tuhan lihat kita. Kita tidak pernah ditinggalkan. Saudara harus tahu itu. Kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan mungkin melihat waktu kita gagal, kita berat. Inginnya Tuhan tolong. Benar? Tapi Tuhan tidak tolong, kenapa? Karena kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Karena itu jangan lari kalau dimurnikan. Jangan lari dimurnikan. Ini yang saya dapatkan buat kita. Waktu dalam masa pemurnian, saya mau tutup dengan ini. Karena memang ini yang terpenting, saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cirinya sampai apa? Bahwa emas itu sudah murni. Sampai tukang pemurni bisa melihat cermin atau mantul. Saking mengkilapnya, saking murninya. Wajah yang memurnikan bisa melihat. Tuhan akan hold kita sampai pada titik engkau sudah murni. Sampai kemuliaan Tuhan dicerminkan melalui kehidupan kita. Tuhan bisa lihat kita, Tuhan bisa, orang bisa lihat Tuhan lewat kita. Itu, amin. Itu goalnya Tuhan. Apa menurut saudara, Tuhan gak gemes kalau ngeliatin kita anaknya, Tuhan lagi berat, lagi itu. Cuma bisa bilang, ayo dong nak, jangan jatuh, aduh nak jangan begini, ayo. Tapi kita noise-nya tadi, mungkin kita terlalu banyak noise dari luar. Aduh si anu begitu, si itu begitu, atau begini, atau aduh. Itu noise, itu menghalangi. Enggak ada Tuhan lah, enggak ada doa-doa lagi. Enggak bisa nih, berat banget nih Tuhan. Padahal Tuhan lihat dari atas. Enggak. Belum. Sabar ya, sabar. Benar gak? Kita orang tua bisa ngelihat seperti itu. Tuhan juga bisa lihat seperti itu ke kita. Amin.
Karena itu kalau dimurnikan. Ingat ini, saya mau tutup dengan ini. Final call, be still and know. Pertama, let go of control. Kita harus kontrol kehidupan kita. Saya contohnya Elia. Suatu monkey chatter di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita ada monkey chatter? Kalau saudara dalam keadaan stres, apa yang saudara mau lakukan? Saudara banyak memuaskan, mungkin ke restoran ini makan yang saudara senangi, saudara akan makan. Mungkin nonton sesuatu yang saudara senangi. Atau mungkin ke tempat, ada juga traveling ke tempat yang saudara senangi. Tujuannya apa? Supaya saudara siapa tahu waktu saudara pergi, saudara makan, saudara nonton, saudara lupa semuanya. Benar? It helps, betul. Tapi waktu saudara pulang gak berubah. Karena kuncinya bukan di situ. Benar, kuncinya bukan di situ. Itu pun yang terjadi Elia. Saudara, orang yang ini bawaannya maunya lari. Maunya ayo dong gimana. Aduh harus begini dong. Itu yang terjadi Elia. Datang gempa. Mighty windstorm. Bukit-bukit terbelah. Datang gak ada Tuhan di situ. Datang earthquake, gempa. Wah gempa. Gak ada Tuhan di situ. Sampai datang api bakar. Tuhan bilang gak ada Tuhan di situ. Jadi waktu kita cari dengan cara kita seperti itu, saudara tidak akan dapatkan. Memang bukan itu caranya. Caranya harus be still and know that He is God. Amin. Karena itu akhirnya apa datang? Angin sepoi-sepoi. Baru di situ Tuhan ada. Di mana angin sepoi-sepoi? Waktu you're be still and know that He is God. Baru itu dapat. Baru Tuhan bicara. Tapi saudara harus let go all the noise. Dari hati, pikiran dari apa yang saudara lihat, saudara dengar. Saudara itu harus segala noise, segala monkey chatter itu saudara harus redup. Saudara harus kontrol itu. Make time every day. It's worth it. It's worth it. Yang kedua, no. Draw near to God. Saya mau tutup bahwa cuma 3 hal. Waktu kita dalam pemurnian, Tuhan akan pegang kita. Tuhan akan carry kita. Tuhan akan gendong kita kalau sampai perlu. Tuhan setelah lihat, Tuhan akan pegang dan akan lihat. Watching. Tuhan akan lihat kita. Lihat kita. Sampai kita lulus. Mari kita pakai berdiri yuk semua. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
bahasa Inggris. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan. Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau berbicara kepada kami. Biar Roh Kudus menguatkan setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami sekarang tahu bahwa Engkau melihat, Engkau memegang kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan setiap kepada kami semua di tempat ini. Kami bersyukur karena kami adalah emas yang sedang dimurnikan, yang akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami tahu goal kami, bahwa orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, lewat kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini, materaikan dalam hati kami dengan kuasa darah Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan ya. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji hormatnya bagimu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.